Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Ini sama temen gua ini satu ternyata seorang yang hebat. Audrey Papilaya. Yeay. Audrey Papilaya. Hebat ya? Hebat. Gue kira all you can eat. Kayak gue seneng banget gitu. Ini kita hasil All You Can Eat. Kita ambil asli, jadi gue ganti All You Can Hear. Oh, you can hear. Oke. Okay. Apa kabar deh? Baik. Nah, Audrey ini dia pernah menjadi 2 grup besar. Dia pernah menjadi Molucas. Yes. Terus sekarang juga di Bunglon, Yes, ya kan? yeah. Nah, ini gue ngundang ke sini. Ada kesebut nama lu. Ada kesebut nama lu, tapi sorry, kesebutnya nama Molucas. Audrey Molucas dong. Ya, untuk dipanggil ke acara gue. Oh, ada yang... Padahal gue taunya Audrey Bunglon. Iya. Oke, itu ya. Jadi, Oh, ada gitu yang manggil. Berarti kan gue masih dikenal orang ya? Oh, gue iyalah, gila. Anak lu aja tadi kenal lu. Nah lah, jadi maksudnya karena kan waktu dulu kan juga sempet singgah-singgahnya sempet ada yang meledak kan waktu itu kan. Iya. Tapi sebelum mau Lukas itu gue ada juga. Apa? Sebelumnya pertama kali tekno masuk Indonesia itu. Musik tekno? Musik tekno pertama kali masuk Indonesia dari Bu Acin Musika. Itu grup Baterai. Jadi bertiga, gue sendiri sama teman gue 2 orang. Oh, ini nggak pakai listrik ya? Nggak pakai. Oke, gue pengen tahu dong cerita lu nih sebagai seorang Audrey yang sekarang buat terkenalnya adalah musik, vokal director, vokal coach. Gimana sih perjalanan lu, karir lu? Dari awalnya apa? Dari awal. Boleh nggak gue ceritain sampai sekarang? Oke. Gitu. Lu tuh seorang, lu Ambon ya? Ambon tapi kelahiran Jawa. Oh, iya. Jadi Jabon ya? Jabon. Ambon. Campuran sih sebenarnya, Jadi campuran. bukan asli? Iya. Tapi lahirnya memang di Jawa, di Cilacap gue. Oh, Cilacap. Iya, Jawa Cilacap, tapi bokap Ambon, keluarganya di Belanda juga ada beberapa, sama yang nyokap itu Ambon tapi di Surabaya. Oke. Tapi nyokap nyokap itu ada Pakistannya juga. Jadi bisa ngomong Ambon juga nggak tapi? Oh iya toh, itu so pasti. Ya? So pasti. Bisa ngomong Belanda nggak? Ambece. Sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit aja. Padahal nggak Ambece dia. Dia banyak bahasa Belandanya. Nah, Dre, bisa nggak Dre ceritain? Lu tuh memang pure, lu tuh musisi. Dari dulu pengen cita-cita jadi pemusik ataukah tadinya mah lu perawat gitu misalnya. Gue perawat, orang udah takut kebunuhan lihat muka gue. Apa nih? Jadi apa cerita? Jadi gini, waktu awal itu gue ikut opa gue di Cilacap karena opa tuh Pertamina. Iya sampai kelas 5 SD. Pertamina. Iya, jadi waktu pas zaman dulu kan bukan BC lagi tuh. Iya, kowe Cilacap gitu. Terus udah gitu ngeliat di TV tuh zaman dulu kan TV-nya kotak gitu ya. Terus gue ngeliat zaman dulu tuh ada musik, terus gue bilang sama nyokap gue gini, "Mama, aku pingin kayak gitu, aku pingin masuk situ." Aku bilang itu gitu. umur? Itu umur 6 tahun. Oh, dari kecil lu pengen jadi masuk TV? Iya, masuk TV. Terus mama cuma bilang kayak gini, setiap ucapan itu doa, kuasa, kamu berdoa aja gitu. Oke. Terus nyanyi di gereja, terus di RT zaman dulu, terus kebaktian. Kalau Nasrani kan ada kayak kebaktian keluarga tuh seminggu sekali. Nah itu gue nyanyi di situ. Terus bokap pindah ke Jakarta, kan di Jakarta ada rumah kan, di Bekasi lah bukan Jakarta, di Bekasi. Terus lagi zaman dulu tuh yang namanya Asia Bagus. Oh, lagi zaman. Iya, lu umur berapa Bung Kris tuh? Patikawa itu umur, kayaknya gue masih SMP kelas 2 itu. Oke, 11 ya? Iya. Oke. Nah itu nyokap bilang ayo pindah ke Jakarta. Pindah ke Bekasi lah ya, ke Jakarta. Terus ikut beberapa lomba gitu ya, lomba nyanyi. Terus akhirnya pas gue ngeliat, ada lomba Asia Bagus. Terus nyokap bilang ayo ikut. Itu berapa kali ya? Karena gue pikir gini, yang punya orang Ambon nih kan gini. Jadi masih ada hubungan saudara memang ya. Zaman dulu berpikirannya kayak gitu. Jangan salah. 6 kali gue bolak-balik. Jadi yang gue inget gini, kamu orang Ambon gak bisa menyanyi ya, digituin sama Bung Kris almarhum Kris Patikawa. Menyanyi tuh dari poro, bukan dari kau punya mulut gitu. Mulut besar tapi saya bisa menyanyi, dia bilang kayak gitu. Mulut besar tapi nggak bisa nyanyi gitu. Gue pikir dari perut, karena kan taunya kan
ya gue bisa nyanyi gitu ya. Iya. Gue bisa nyanyi, orang gue udah sering nyanyi kan. Dan kayak gitu banyak kan, yang bilang bagus. Iya, banyak yang bilang bagus. Oh, ternyata ada tekniknya. Oke. Nah, terus kamu nggak masuk. Wih, gue pulang sekolah tetep pakai baju seragam ganti tuh, nyokap gue setia banget. Terus yang ke-6 kali gue keterima akhirnya. 1 ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak. Lu berarti kekeh orangnya ya? Iya. Yang kekeh itu lu atau nyokap? Gue. Lu? Iya. Dan gak malu ketemu orang yang Gak malu. Ya kamu lagi gitu. Sadis. Ya kamu lagi. Tapi ini yang hebat nih. Ini mental. Ya kan di mana-mana kan kalau kita mau berusaha itu pasti ya semua kan perlu proses ya. Ya kan, terus udah gitu masuk tuh gue berangkatnya sama Widi Ebitri. Tunggu. Lu masuk keterima, pas keterima ada tadi kan nggak bagus tuh ceritanya. Pas yang keterima, ini baru bagus tuh, apa enggak? Tapi diajarin lah. Apa karena iba? Gue gak enak nih, gak diterima lagi. Udah terima aja. Apa? Nah, kesian amat, krempeng amat. Dulu kan gue kurus banget tuh. Kurus. Nah terus akhirnya keterima ke Singapura tuh. Pas ngeliat kayak gini, aduh Tuhan. Saingannya dulu ada Filipina, ada Singapura, ada KL, ada Jepang. Asia kan waktu itu kan. Asia kan. Terus menang monthly ya, monthly. Oh, monthly-nya menang. Iya, menang iya. Nah, terus udah kayak gitu, balik terus dipilih lah. Kan jadi yang di Asia Bagus itu dipilih untuk masuk ke namanya Antero Bagus. Ya, Antero. Jadi ada beberapa yang dimasukin buat di acara TVRI Bagus dan Bagus. Itu bagus banget deh. Bung Kris Patikawa almarhum tuh ya. Luar biasa banget mereka. Dia tuh bikin satu tempat yang dimana anak-anak tuh bukan belajar, bukan nyanyi aja gitu. Jadi memang sebulan sekali apa udah lupa karena udah lama banget ya. Tapi kita diajarin how to perform, how to entertain, gimana make up, sampai didatengin sampai didatengin itu udah terima kasih banget sama beliau ya. Setelah itu keluar terus gue diajak nyanyi gitu tetap, terus nyanyi di kafe pernah sama Cynthia Lamusu. Oh iya. Sama Benny Ocean Park ya pernah. Oke. Iya. Padahal udah jadi masuk di Asia Bagus tapi tetap di kafe malam ya. Iya. Lalu terus udah kayak gitu diajak buat mau Lukas. Okay. Tapi sebelumnya grup baterai yang itu. Grup baterai iya. Iya. Baterai itu techno bukan R&B bukan jazz juga kan? Bukan. Oke, terus masuk ke Molukas, terus gue ikut satu album, lalu gue keluar, terus selang berapa lama, terus gue main film di Denia Senandung di Atas Awan sama Kak Arisya Saleh. Abis itu ikut audisi Bunglon. Nah ikut audisi Bunglon, Bunglon itu temennya kakak gue. Oke. Nah terus gue masuk. Terus gue bilang sama kakak gue, Kak aku kalau jazz aku sebenarnya nggak begitu bisa. Gue bilang gitu. Terus ya udah ikut aja gitu. Ikut audisinya aja. Banyak yang di studio itu tuh memang banyak. Dan ternyata gue kepilih. Okay. Nah terus udah gitu ya itu album. Tapi sebelumnya itu banyak banget masalahnya. Maksudnya sebelumnya itu gue ikut namanya Indonesian Gospel Musician. Nah itu ada Gospel, iya Indonesian Gospel itu ada almarhum Glenn, ada Kak Edo Kondologit, terus ada gue, terus ya ikut itulah sama Om Hari Anggoman, pemain-pemain jazz itu. Nah itu setelah itu ya akhirnya masuk ke Bunglon. Terus main film juga, Denia Senandung di Atas Awan, terus Marmut Merah Jambu, lalu Warkop Reborn DKI. Banyak kan itu ya, komedi ya? Karena muka gue. Muka gue. Sama, gue juga banyak kan komedi. Sama gue berharap gue nggak mungkin kayaknya kalau actingnya tuh kayak cinta-cinta, muka gue tuh kayaknya orang kalau ngeliat gue pas mau romantis udah ketawa duluan gitu. Terus sama gue pernah teater sama Ari Kriting juga pernah. Iya itu aja. Itu perjalanannya secara singkat itu. Ya. Sekarang gue pengen tahu waktu dulu lu masuk ke Asia Bagus, tapi Asia Bagus jadi juara nggak lo? Iya monthly juara itu. Ya? Oke, monthly itu. Nyokap bangga banget dong keluarga. Iya. Karena lu dari 6 tahun lu pengen. Iya, proses ya. Nggak langsung yang... Apa yang nyokap bilang pas pada saat lu di Asia Bagus? Cuma bilang kan, setiap ucapan itu adalah kuasa dan doa. Dia cuma bilang gitu.
Oke. Ya itu, aduh, itu. Dan lu tahu nggak pada saat itu, wah gue bakal jadi bintang nih, tahu nggak? Waktu itu. Enggak, gue nggak berpikiran kayak gitu. Yang lu pikirin cuman gue mau nyanyi. Gue nyanyi, gue masuk TV, gue gitu. As simple as that ya. Iya, as simple as that. nyanyi. Padahal kalau pas sampai kalau di sekolah, artis, gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu, gue bilang kan masuk TV, cuma taunya gitu doang. Tapi lu tuh udah tahu duit, jadi akan ada duitnya. Iya duit, tapi nggak masuk. Gue nggak pegang gitu, gue kasih ke nyokap ya, gitu. Tapi maksudnya lu udah jadi banyak kan duit, uang lu kan ada. Iya, zaman dulu ada ya. iya. Oke. Nah, terus lu masuk nih, Molucas. Gimana caranya lu tahu-tahu apa karena jebolan sana diambil lu? Oh, ini jebolan Aceh bagus nih, ditarik nih sama Molucas atau gimana? Atau itu kan enggak, itu kan prosesnya kan udah lama banget tuh. Ya itu pertemanan sih, iya pertemanan. Iya, jadi Molucas tuh berarti semua dari Maluku semua? Ambon Card semua sih. Ambon Card, iya. Tapi Ambon semua ya? Iya, Ambon. Molucas tuh ada artinya nggak? Maluku. Oh, Molucas tuh Maluku. Iya. Oh, Jawa berarti Jawas ya? Javanis dong. Javanis. Nah, lu masuk nih. Yang menghubungin lu atau lu ikut audisi juga? Om Andre waktu itu, Om Andre Anusa. Oh, itu Om lu? Iya. Oh, itu lagi ngetop-ngetop kan? Zaman dulu ya. Oh, ngetop-ngetop kan Om Andre? Iya. Dulu dihubungin? Iya, dihubungin. Pertama sih yang ngubungin itu salah satu personilnya. Kapita, iya waktu itu yang ngubungin. Lalu kita disuruh cari penyanyi satu yang kayak model sebenarnya model tapi bisa nyanyi. Terus temen gue gitu. Dan tapi harus Ambon. Harus Ambon. Karena jadi ceritanya mau dibikin gitu. kayak konsepnya kayak Destiny Child gitu. Iya, I know. Waktu itu juga gue ngeliat karena lu kan juga di Kondro ya, iya. Terus kurus-kurus kan dulu kan kita kurus. Karena kan. gue suka Lisa Lopez. Lisa Lopez siapa? Siapanya Jennifer? TLC. Oh, beda lagi ya. Lisa Lopez. TLC berarti si Live Eye-nya bukan? Siapa tuh Live Eye begitu? Iya. Yang meninggal kan? Iya, itu Live Eye. Disebutnya si Live Eye yang ada garis set gitu kan. Iya, ini gue suka banget. Oke. Iya sih kira-kira kayak lu sih. Iya, karena karena gue suka dia gitu ya. Oke, lu masuk lah bergabung di Molucas kan. Iya. Dan gue tahu waktu itu lu happening tuh. Molucas. Apa judul lagunya? Ironi. Iya. Dar lu Molucas. Tahu-tahu lu tiba-tiba gue nggak ngeh, tahu-tahu tiba-tiba lu nggak ada di Molucas lagi gitu. Nah itu bisa ceritain ya. Apa nih? Kenapa? Lu kan udah niat tuh pengen di TV. Iya. Molucas meledak. Kenapa lu nggak ada? Padahal itu cita-cita lu. Oh iya, waktu itu karena gue berarti ada masalah ya? Iya, ada masalah ya? Iya, kalau nggak mau diceritain nggak apa-apa, kalau mau ceritain silakan. Iya. Ya pokoknya ada masalah lah. Jadi lagi pas masa promosi, tapi gue... Tuh, sorry. Ini yang pertama nih ya? Iya, waktu meledak? Yes, iya. Masih ada promosi? Oke. Iya. Iya, jadi waktu pas lagi masa promosinya Molucas, yang album pertama itu gue mengandung gitu. Nikah, iya. Nikah terus gue mengandungnya itu ada bla 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 lah gitu. Jadi karena keputusannya karena gue nggak ikut lagi deh karena gue lagi hamil. Seperti itu. Nggak tahu. Ya pokoknya gitulah ya, itu udah lalu lah ya. Enggak, karena ada juga yang nggak boleh, di kontrak nggak boleh, kalau hamil lu nggak boleh juga di kita. Ada juga yang gitu. Ada ya? Ada dong, kan ada di perjanjian. Ada di perjanjian. Di perjanjian lu ada nggak itu? Di nggak tahu. Ya pokoknya ada lah kayak gitulah ya, gitu. Oke, jadi gara-gara lu hamil. Sebenarnya. Iya. Begitu lu hamil. Karena lagi masa promosi kan itu kan ya. Hamil kan nggak kelihatan. Hamil kan 1-2 bulan kan nggak kelihatan. Berat gue waktu itu cuma 37 kilo, 38. Iya. Terus zaman dulu gue tuh Molucas itu, gue punya penyakit yang kalau setiap selesai makan gue keluarin lagi. Padahal itu udah gue kurus. Jadi pas hamil tuh memang nggak kelihatan banget gitu. Oh, itu namanya penyakitnya kalau nggak salah muntalogi. Muntalogi. Muntah lagi itu ya. Apa? Muntologi. Muntalogi kamu ya? Tadi saya sudah. Gitu. Iya, gue tahu tuh ada namanya apa gitu yang kayak vokalis. Oh, lu sempet itu. Iya. Jadi dimuntahin lagi. Nah, lu kan berarti sempat dong waktu pada saat hamil 1, 2, 3 bulan masih ada di Molucas sempat dong? Masih sampai umur. Sampai hamil berapa yang masih di Molucas? 7 bulanan lebih, 8 lah, 8. Kelihatan dong. Ya karena kurus kali ya.
Iya. Oh karena kurus. Iya. Jadi masih nggak kelihatan. Iya, masih nggak kelihatan sama baju lah. Oh mau baju. Iya. Akhirnya lu memutuskan untuk keluar, yang gantiin lu siapa? Ada temen ada. Waktu itu gue cari. Oh temen lu sendiri? Iya. Oh. Enggak, bukan. Aku cari sih, gue cari Oh sih. lu cariin. Iya. Oh lu nggak Iya. ngerasa nggak enak, lu cariin Iya. biar masuk. Iya. Udah, lu beres. Iya, udah beres. Kejebak ya? Pertanyaan kejebak yang ngeselin nih. Beres dong. Iya, beres. Hubungan baik apa enggak? Baik. Sampai sekarang kan udah ada Molucas Duo. Ya tapi waktu pada saat itu, jangan sekarang dong ngomong. Oh gitu. Pada saat itu baik nggak hubungannya? Ya namanya juga dalam satu grup ya. Itu nggak mungkin selamanya semua tuh berjalan lancar ya. Kalau misalkan satu masing-masing egonya juga masing-masing tinggi apa gimana ya. Enggak, lebih gue masuk gue gini, kalau gue sama Elemen gue juga ada, kan gue udah cerita juga gitu. Gue hubungan gue langsung gak bagus sama Lucky waktu itu sama Adit. Pada saat mereka mengundurkan diri kan kita jadi gak bagus. Nah ini apalagi lu pada saat lu berpromosi, lu mengundurkan diri karena keadaan kan. Karena lu nikah atau apa. Nggak mengundurkan diri, lu dikeluarin. Oh dikeluarin. Berarti Iya. mereka gak setuju lu nikah. Iya tapi itu dulu lah. Itu udah lewat lah ya itu ya. Nah itu menjadi polemik dong. Lu maksudnya lagi-lagi naik-naiknya, aduh gara-gara lu nih. Jadi enggak sih. enggak ya, tapi Iya. aman-aman aja ya. Iya. Kayaknya nggak all you can hit nih. Aman. Iya aman. Abis itu ceritain lagi. Setelah itu lu masuk bunglon. Kenapa maksud bunglon? Padahal beda genre nih. Molucas itu R&B. Iya. Bunglon itu JC. Iya, betul sekali. Kenapa lu masuk ke bunglon? Lu ditarik apa audisi? Audisi. Oh, Audisi yang banyak banget orang. Banyak banget. Itu pun juga saat audisi pun gue juga deg-degan. Deg-degan gue pikir, deg-degannya, ntar gue disuruh nyanyi lagu bunglon. Tapi lu seneng bunglon, tahu bunglon? Tahu bunglon, iya. Jadi personilnya bunglon itu kan anak-anak Stekpi itu. Ya. Nah temennya kakak gue yang nomor 2. Jadi pas datang ke sana disuruh, Audrey ya, iya. Coba nyanyi lagunya bunglon. Ya gue nyanyi, itu aja. Dan keterima. Iya, terus berapa minggu kemudian dikabarin gue keterima, itu aja. Terus bikin album deh. Bagus. Iya, bagus. Hasilnya bagus. Apa lebih bagus waktu di Molucas? Sama-sama sih. Oh sama-sama meledak pada saat itu. Kalau yang Lu tuh yang apa yang mana? Yang waktu keluarin di bunglon. Yang bunglon yang salah, lagu salah. Yang hey tak sengaja ku pandang dirimu. Oh yang itu. Iya. Itu pertama. Itu single itu. Yang single itu lagunya salah judulnya. Gue lupa lagunya. Ya lu salah sih, ngasih judulnya salah sih. Jadi aja salah. Mana sih? Ini jangan diinin. Ketahuan banget gue. Udah saking banyaknya lagu. Oke. Tapi pernah lo sempet lo di radio. Jadi ayo bunglon lagi pas promo nih. Ayo bunglon coba nyanyi lagunya judulnya. Nah kalau gue tuh kalau misalkan udah bercanda-bercanda jadi kedoktrin di otak gue nih. Jadi waktu pas di mobil si Ciling udah bilang gini, salahkah aku? Jadi dengernya tuh gitu terus Lu kan ya. itu dong. Iya. Oh, gila. Gitu. Udah gila-gila aja. Ayo Audrey nyanyi lagi dah. Salah langsung gue ditendang. Kok itu? Salah kak aku. Bila kenapa gue berasa jadi cuti DJ ya? Nggak makanya kalau jangan kayak gitu kedoktrin semua nih di otak gue. Jangan diinget-ingetin terus. Oke, akhirnya lu udah nih, lu beres tuh di situ. Ada cerita menarik apa yang mungkin orang-orang belum tahu, lu kemana aja? Mungkin kan kemarin ini kan bunglon kan sempat ada terus hilang, sempat gue naikin lagi di Rans Musik kok ada itu hilang lagi. Thank you ya, thank you. Oke. Kalau nggak ada dia nih, wah nggak bisa nih kita nih kemarin. Terus Raffi itu. Oke, gue setelah bunglon IPA mereda itu tapi sebelum gue masuk yang dulu masuk Rans itu gue memang ngajar sebelumnya Ngajar itu karena lu nggak jobnya berkurang ngajar atau karena memang gue gak ngajar itu karena gue suka kalau
menyampaikan apa yang gue bisa ke orang dan orang itu bisa melebihi gue, itu kayaknya suatu kebanggaan buat gue. Oh, lu punya passion di situ memang. Iya. Oke. Ya, Berarti mungkin, enak dong lu ngajar tuh sesuatu yang enjoy ya buat lu. Iya, dan gue suka anak-anak juga. Oh gitu ya, pedofil ya. Enggak dong, gilingan. Oh, sorry. Enggak, gue maksudnya gue suka anak-anak tuh yang kayak ngajarin anak-anak kecil-kecil gitu tuh gue suka gitu. Oh, lu ngajarinnya anak-anak yang kecil-kecil. Enggak, gue ngajarin dari anak umur 4 tahun sampai ada murid gue umur yang gede juga ada. 67 tahun. Nah itu kan kelakuannya kayak anak kecil juga biasanya. Kelakuannya kayak anak kecil juga bisa itu. Enggak, gue bingungnya ngajarin anak kecil 4 tahun itu, diajarin sama kita suruh makan sendiri aja suka susah. Lu ngajarinnya kalau itu mereka sih lebih ke motorik ya. Kalau mereka ya motorik rahang, terus apa konsentrasi dalam bernyanyi. Sebenarnya kalau yang anak-anak kecil itu lebih ke fun sih. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak misalkan udah 7 tahun ke atas atau 6, tergantung anaknya ya, perkembangan anaknya. Kalau umur 6 tahun itu kalau dia memang dia bisa nyanyi itu bisa dipoles gitu aja. Dan gue nggak ada latar belakang kayak belajar kayak yang partitur, not balok gitu, enggak ya. Tapi itu otomotif. Otodidak ya. Lu benar-benar nggak belajar partitur apa segala macam? Enggak. Jadi lu Iya, tapi ya kok lu tahu teknik ngajar? Iya, tapi puji Tuhan ya, maksudnya banyak orang yang mempercayai gue gitu ya. Iya. Jadi gue sebelumnya karena suara itu lu bagus sih. Ya belum tentu suara bagus itu bisa mengajar loh, Fer. Bener loh, Fer. Betul. Iya. Belum tentu yang suara kita tuh bagus bagaimana untuk cara mengajar atau menyampaikan itu belum tentu loh. Itu pun juga gue penuh dengan proses itu. Dan gue lebih sering lihat ke YouTube yang kayak orang-orang luar, orang-orang hitam sih biasanya. Cara tekniknya, nyanyinya mesti bagaimana, terus kalau kayak misalkan teknik nada tinggi, teknik belting, teknik apa gitu-gitu sih. Nah, akhirnya jadi lu belajar juga cara mengajar orang. Iya, tapi gue ngeliatnya dari YouTube sebenarnya. Iya. Dan karena kan gue ngajarnya kan bukan nyanyi aja, jadi how to perform atau entertain, kepercayaan diri. Iya, gitu. Wow. Gitu Kak deh. Audrey ini lumayan juga ya. Nggak seberapa sih kalau orang-orang lain kan mereka udah bikin sekolah musik yang kayak menggelegar gimana gitu ya. Lu sampai tahu nggak caranya? Ini kalau anak pendiam, gue cara ngajarnya begini. Iya. Apa pelajari itu? Bayangin nggak? Kan gue juga mengatasi anak berkebutuhan khusus autis Down syndrome. Serius? Iya. Yang autis dan Down syndrome juga lu ajarin? Iya. Bisa make it nggak? Mereka itu malah lebih bagus ke motoriknya, ke seni kalau menurut gue ya. Dua-duanya? Iya. Oh iya? Iya. Kalau mereka itu kan ada beberapa level yang maksudnya ada yang biasa aja, ada yang di tengah, ada yang memang tingkat ininya mereka di atas gitu, ada gitu. Kesulitan bedanya ya? Konsentrasinya mereka sih biasanya. Lebih konsentrasi atau susah konsentrasi? Susah Jadi musik kadang lihat miss kayak gitu. Itu kayaknya gimana ya, sama kayak lo kalau misalkan nyanyi gitu ya, kalau misalkan lo lagi berantem atau apa, misalkan lagi sad gitu, sedih gitu, terus kalau nyanyi kan menghibur diri ya. Betul. Sama kayak gue, kayak misalkan gue kayaknya misalkan ada masalah, atau misalkan ya setiap manusia kan ada masalah. Tapi kalau gue udah ngajar tuh kayaknya kayaknya enak banget gitu. Jadi kayak ya gimana gitu. Iya, punya kepuasan tersendiri. Iya. Nah sekarang gini, itu gue menarik juga nih. Lu bisa mengajar anak kecil, kalau mengajar itu biasa lah ya. Sampai lu tertarik mengajar anak berkebutuhan khusus atau Down syndrome, autis dan Down syndrome, autismnya. Itu kan lu tahu kan, nggak gampang. Iya. Kok lu berani ngajar mereka untuk sampai menjadi apa? Gimana nanti ke depannya? Apakah lu menjanjikan bahwa mereka nanti akan menjadi penyanyi? Oh enggak, gue kalau misalkan gue sebelum biasanya ngomong sama parentsnya, apalagi kayak yang buat anak-anak kecil kayak gitu, gue selalu bilang saya bukan bisa mengorbitkanmu anak ibu atau anak bapak. Saya hanya bisa mengajarkan dia untuk menjadi bisa nyanyi gitu. Dan gue selalu bilang gue jangan memaksa anak untuk menyanyi, tapi harus dari diri anak itu sendiri, itu sih. Nah pada saat lu mengajar mereka ya? Kalau ngajarin anak autis itu dengan kasih. Oh iya?
Iya dong. Kalau Nggak bisa misalkan berarti orang pemarah tuh udah nggak bisa ya? Orang yang ada emosi tuh nggak bisa ngajar ya? Untuk orang anak-anak berkebutuhan iya kan khusus. karena kan harus benar-benar sabar kalau kayak gitu kan. Mm. Ya kan, memang sih gue nggak terlalu banyak. Kalau dulu memang pertama kali gue mengajar di pertama kali ngajar itu di salah satu sekolah musik Jepang ya. Nah itu memang gue kerjasama dan memang gue diajarin bagaimana cara mengatasi anak-anak special need kayak begitu. Dan itu sangat luar biasa. Itu membuka pikiran kita tuh bersyukur banget gitu loh. Punya anak-anak yang normal tapi mereka juga sangat spesial gitu. Itu kalau menurut gue ya. Terus. Karena mereka itu otaknya lebih dari kita. Pasti. Iya. Yang gue tahu gitu. Mereka punya kelebihan ya. Iya. Fokus. Dan gitu. Iya, Nah, fokusnya kadang nggak fokus tapi kata lu nggak fokus. Padahal kalau gue lihat mereka kalau satu ini dia jadi jago loh di sini. Iya itu, tapi kalau misalkan di sini aja kayak misalkan kadang nggak lihat gitu. Ntar lihat, fokus lihat miss, baru ngeliat. Tapi ntar dalam berapa second langsung kayak gitu lagi. Nah metode ngajarnya gimana pada saat itu? Apa lu yang lari-lari? Ya, sabar. Oh iya. Iya, sabar. Selalu bicara sama orang tuanya nggak bisa proses dalam waktu berapa bulan gitu. Durasi ngajarnya gimana sih kalau untuk mereka tuh? Lu datang ke rumahnya berarti? Iya. Lu datang ke rumahnya, sekali ngajar tuh berapa lama? Tergantung ya, kalau anak-anak kecil itu biasanya gue cuman kasih waktu 30 menit. Gak mungkin gue kasih waktu 1 jam pusing-pusing deh. Berarti seminggu sekali? Enggak? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau yang dewasa bisa 45 menit, 1 jam, bisa 2 jam. Kayak gue ngajar kayak beberapa, selain itu kan kayak perusahaan gitu ngubungin gue, Audrey ini di sini mau ada acara terus mau bikin direksi-direksinya mereka mau nyanyi, jadi ntar gue dalam seminggu atau 2 minggu itu gue bikin mereka bisa nyanyi gitu, dibikin seini mungkin gitu kayak gitu. Lu pernah nggak ngajarin jago ya? Gue aja nggak nyangka. Iya makanya. Gue aja nggak nyangka. Berkebutuhan khusus. Iya. Dengan susah payah lu mengajarkannya, maksudnya dengan kesabaran pastinya. Terus tahu-tahu ada nggak yang nyanyi di depan lu, bisa nyanyi benar tekniknya? Ada pernah? Ada pernah. Apa rasa lu? Ada lu dan orang tuanya? Aduh, gak kebayang. Suatu kebanggaan ya. Nggak tahu ya, kalau gue tuh gue bisa menyampaikan ke mereka gitu, dan ada beberapa murid yang kalau disampaikan tuh masuk kiri keluar kanan. Gitu. Terus nggak ada perubahan, itu kayaknya sayang loh, orang tua lo udah bayar gue loh. Terus lo nyanyi cuman kayak gitu aja. Kadang gue ngomong sama orang tuanya, gue bilang kalau misalkan itu jangan dipaksa anaknya nyanyi. Okay. Gue selalu ngomong kayak gitu. Tapi sampai dia rekaman, sampai akhirnya mereka terkenal gitu, itu kayaknya kebanggaan. Oh itu kan yang banget. biasa, yang biasa kan? Iya. Ini yang berkebutuhan khusus. Oh, ya. Maksudnya kayak gimana? Yang kayak berkebutuhan khusus, sorry. Gini, yang berkebutuhan khusus bisa autis ya, kita ngomong autis. Kan susah ngajarnya tuh. Tahu-tahu dia bisa nyanyi gitu. Tahu-tahu dia bisa nyanyi. Oh iya. Lu pernah? Iya pernah. Apa yang lu rasain pada saat itu? Lu ngelihat dia nyanyi yang tadinya nggak mau, atau orang tuanya bagaimana sama lu? Gue malah nggak bilang, ih gila gue hebat ya, gue bilang ini Tuhan baik banget ya. Oh, iya. Bisa bikin dia bisa nyanyi gitu loh, bisa bikin dia. Memang sih nggak mungkin dalam sebulan 2 bulan, itu bisa sampai berbulan-bulan. Ada satu murid gue autis, umurnya tuh umur berapa tahun? Agil 28 ya. Sekarang 29. Oke. Oh yang besar, udah besar. Cewek. Cowok namanya Agil. Okay. Itu dia bisa maksudnya prosesnya dia sempat duet sama gue nyanyi lagu The Prayer. Ya. Serius duet. Iya, kan gue biasanya kalau kayak gitu kan nyanyi di mall gitu ya, mereka nyanyi di mall gitu ya. Nah, pertama-tamanya sih gue merasa bisa nggak ya? Tapi kenapa nggak dicoba? Kita kalau melakukan sesuatu, kalau kita nggak melangkah kan nggak akan ini ya. Betul. And amazing banget gitu. Bagi suara bisa dia loh, hebat loh. Suara kedua, ketiga bisa. Iya, tahu sendiri kan lagu The Prayer Celine Dion kan. Iya. Dan memang sih supaya dia nggak ini, jadi gue kasihin lagu ya di situ ya contekannya, dan bisa. Itu yang bikin gue wow. Jadi pas dia nyanyi gue cuman gini doang. Oh itu orang tuanya nangis tuh. Pasti tuh, terharu. Itu. Sekarang yang gue mau tanya, gue masih di sekitar situ ya. Iya. Tadi lu bilang sebenarnya anak autism itu dan anak yang apa satu lagi? Down syndrome ya. Kenapa lu bilang tadi
dia itu di musik bagus buat motoriknya? Atau dia lebih bagus di seni? Apa tadi kalau nggak salah gue dengar? Kalau hampir semuanya sih ya kalau aku lihat ya, kalau gue lihat mereka lebih ke, tapi ada juga yang math-nya juga bagus gitu. Tapi di seni itu banyak. Iya banyak, lebih ke piano, drumnya juga ada. Jadi waktu pas gue ngajar, pernah gue ngajar di Purwacaraka ya, pernah ya. Nah ada salah satu yang diterima, terus dia di drum gitu ya, hebat, bagus gitu. Terus gue juga ada salah satu murid yang nyanyi juga, anak berkebutuhan khusus juga. Itu memang super memang harus sabar nih minta ampun gitu, karena kan ada yang mereka bisa ngamuk sendiri, ada yang mereka cuman diem terus gini gitu. Ya tantrum namanya. Iya. Nah mungkin ini juga buat masukan buat, karena banyak di sekarang kan banyak ya. Salah satunya ponakan gue juga. Ponakan gue juga ada yang light tapi dia light. Apa namanya, autism. Makanya gue bikin yayasan untuk membantu anak-anak autism. Oh wow. Jadi gue bikin untuk mencarikan lapangan pekerjaan untuk mereka nantinya. Nah itu bagus banget. Ya mudah-mudahan lah. Itu baru mulai. Karena begini, sebagian besar mereka tuh yang orang tua atau saudara mereka tuh yang berpikir, nanti kalau gue nggak ada ini anak bagaimana? Itu yang ada di kepala gue. Iya. Makanya gimana? Mudah-mudahan nanti kalau gue udah bikin, lu bisa bantuin ya? Iya dong, mau banget. Jadi kita bikin. Itu pekerjaan sangat mulia loh. Itu aduh luar biasa banget. Insya Allah. Iya. Nah mungkin buat yang para parents yang anaknya ada yang autism atau apa, mungkin bisa ke lu juga ya untuk berkonsultasi. Untuk yang di tapi musik, buat ngajar doang ya, untuk buat di musik musik ya, ya, di musiknya siapa tahu. Karena memang siapa tahu memang di situ bidangnya ya. Iya. Kan? Karena banyak sih yang jago di situ ternyata ya. Iya, betul. Oke. Keluar dari situ, di Bunglon sekarang kan gue lihat pergerakan setelah dari Rans mulai ada, toto hilang. Kemana? Maksudnya si Bunglon gue cariin. Mereka pada udah sibuk semua sendiri ya. Yang satu si Derry kerja, yang satu Master of Studio, dia kan punya studio. Jadi barangkali si Eko Beatles. Tuh Paul McCartney kalau ngeliat itu dia ada di situ. Iya, jadi karena saking sibuk-sibuk semua sendiri, ya gue jadi lebih sering sendiri gitu, kayak buat pelayanan, terus kayak misalkan nyanyi dipanggil tetap sama manajernya Bunglon juga. Iya. Dipanggil. Dan tapi masih maksudnya dia masih, cuman sekarang lagi masing-masing. Tapi kalau Bunglon ada yang undang pasti pada masih. Berarti bisa Bunglon masih bisa dipanggil. Yes, masih ada ya. Masih ada, iya. Oke, tapi ada lagi yang mau gue tanya, tapi kalau lo nggak mau jawab nggak apa-apa. Gue dengar katanya lo dulu ya. Lu pernah depresi. Ini kita balik ke belakang. Apakah benar gue cerita itu? Lu pernah depresi? Maksudnya gini, gue tuh nggak pernah tahu loh, gue depresi apa enggak. Intinya gitu. Tahu-tahu kata orang, lu depresi lo, gitu kan. Gue taunya tuh kalau depresi tuh teriak-teriak gitu, depresi gitu. Lu pernah ada cerita? Kalau nggak salah gue baca, bahwa lu pernah depresi. Kalau depresi sih dulu iya ya, pernah ya. Cuman kalau gue orangnya kan nggak terlalu kayak Humbar yang harus semua orang tahu. Waktu muda berarti ya? Iya, waktu nggak perlu orang tuh semua tahu keadaan gue, iya kan ya. Memang sempat depresi, sempat hampir bunuh diri pernah. Serius tuh sampai sebegitunya? Iya, itu belum kenal Tuhan kayaknya ya. Karena Tuhan bilang kan kalau bunuh diri itu nggak boleh. Iya. saya belum mau mencabut umur kamu udah mau duluan. Sekarang lo mau dicabut jangan-jangan. Jadi sempat ngalamin itu. Iya, ya? sempat ngalamin. Tapi ya alhamdulillah terselamatkan ya. Iya. Umur berapa tuh? Itu umur sekitar 21-an. Iya, 2 kali malah hampir lewat. Jadi yang pertama hampir sempat bunuh diri, yang hampir kedua sempat bunuh dirinya itu tapi dicegah orang atau nggak jadi? Dicegah. Oh, dicegah orang. Iya. Apa ini? Apa yang ini? Ternyata masih tanda ya, masih bekasnya. Tapi maksudnya lu beneran sempat diginiin? Iya, bukan gue sendiri yang giniin pernah. Iya. Wah, bukan bunuh diri, dibunuh orang dong. Enggak, gue sendiri lah. Iya, lu pernah giniin sendiri. Iya. Terus ketahuan orang jadi dinasehatin lah. Bukan dimarahin malah saat itu juga. Oh iya. Iya. 2 kali.
Yang kedua kalinya pas yang mau lahiran waktu itu, sampai dokter bilang ini antara gue atau bayi. Itu karena depresi. Itu karena depresi, tapi Tuhan tuh baik banget ya, kasih kesempatan gue hidup. Anak Iya, pertama. anak pertama, iya. Mau lahiran lu sempet depresi. Iya. Ekonomi, karir, atau keluarga sendiri apa? Keadaan dan karir kali ya waktu itu ya. Oh, Iya. Oke, ngerti gua. Lu masih mau berkarir tapi lu harus dalam keadaan mengandung. Iya. Akhirnya jadi keluar dari Molucas. Tuh nyambungnya ke situ. Iya nggak kan pada saat itu zaman itu. Iya kan? Iya. Iya, lu tapi itu dulu ya. belum itu kenal dulu Tuhan. Ya. Iya. Masih kecil, umur berapa sih lu? Masih umur 20-an lah, 20. Ya 21 udah gue. Iya. Gila ya. Tapi memang, nah itu jangan menganggap enteng diri kita juga bahwa kita tidak mampu mengatasi masalah ya. Iya. Allah selalu memberikan jalannya sebenarnya. Iya. Ternyata coba kalau bunuh diri kan udah langsung dapat gelar almarhumah. Kalau sekarang ternyata lu bisa membantu orang, jangan dulu, lu harus bantu dulu ini, lu harus ini dulu, harus ini dulu. Bener. Oh, Dre. Kenapa lu sedih? Kenapa ceritain dong? Ya enggak. Apa yang membuat lu sedih pada saat itu? Gue tuh nggak pernah mau tau kalau disuruh podcast. Nah, kan ini kan bukan podcast, cuma ngobrol pakai kamera dikit. Apa yang bikin pada saat itu sampai sebegitunya? Nggak apa-apa sih. Cuman Tuhan baik aja gitu sama gue. Sekarang akhirnya nggak perlu gue begini, tapi begini terus Tuhan selalu kasih gue berkat luar biasa, itu aja. Apa karena lu dulu ekspektasi tinggi, lu pengen begini ya? Enggak sih. Pada saat nggak begini jadi lu menurut lu? Kalau dulu sih kecewa aja gitu. Ya tapi kan dulu ya. Itu udah lama lah ya. Tuhan aja bisa memaafkan, masa kita nggak bisa. Apa sih masalahnya? Iya. Zaman dulu. Iya zaman gitu. dulu. Iya. Apa sih masalahnya? Iya gitulah. Gitulah emang gua ada di situ. Iya gitu. Itu aja sih. Udah ganti topik. Kentang nih. Oke. Iya. Apa? Gini. Jadi nangis kan. Jadi nangis kenapa gitu kan? Gue jadi pengen tahu lu kenapa. Ya ceritain masalahnya apa dikit aja. Dikit. Yang bikin lu sampai begitu. Dikit aja. Ya kecewa aja dulu banget. Kecewa sama diri sendiri apa sama Tuhan? Kan ada. Ya ada diri sendiri juga. Terus keadaan juga. Lalu apa... nggak bisa membahagiakan orang sekitar gitu aja. Oh, oke. Bijaknya gue itu tumbennya. Bijak. Bijak banget lo, nggak nyangka ucapannya bisa gini. Saking bijaknya nggak jawab omongan gue sih. So it's okay. Kalau lo nggak mau cerita nggak apa-apa. Iya. Ya itu gue pernah denger aja, jadi gue harus gue tanyain. Terus ke depannya ini, lu sekarang berumah tangga, anak berapa sekarang? Anak 3. Anak 3. Yang 1 sebentar lagi skripsi. Oh udah oke. Sebentar lagi skripsi, berarti udah tingkat akhir ya? Iya tingkat akhir. Cewek cowok? Cowok. Namanya? Junior. Junior, waktu ketemu gue. Oke, Junior. Iya. Junior. Mamen. Terus? Yang kedua Shan. Iya, ini kan? yang selalu ngikutin gue. Ini selalu ngikutin gue, tapi entar kalau dikit lagi dia berangkat kuliah, gue yang kesepian. Dia yang selalu ditemenin mama ini. Dan dia dapat beasiswa juga untuk keluar negeri ya. Amin, kita diaminkan. Lagi bingung juga ya, mau ditinggalin. Ya, kita harus realize lah. Akhirnya anak-anak kita ninggalin kita lah dengan urusannya masing-masing. Yang ketiga cewek atlet gimnastik. Atlet? Gimnastik. Kok bukan vokalis? Baru. Lu kenapa ngajarin? Enggak, gue nggak mau memaksa. Seperti lah kayak gue ke orang tua murid nggak pernah. Jangan memaksa anak untuk. Oh. Iya, lu gitu. terapin ke diri lu juga ya? Iya, itu dari bokap gue sih. Oke. Apapun ke anak tuh biar sesuai dengan ininya anak. Jangan lu hukum ya, harus kuliah hukum ya, jangan. Akhirnya anak nggak dengan hati. Oke. Gitu. Gimnastik. Iya gimnastik. Gimnastik tuh kayak bangsa kayak balet gitu ya? Senam yang. Iya yang loncat-loncat. Iya. Oh iya. Iya. Sampai mana tingkat ininya dia? Dia sih sekarang baru udah grade. Sampai di mana? Dia sih baru levelnya baru 3 sih levelnya. Oh, gua level 3. Juga sih, jadi kan ada udah... levelnya kalau nggak salah levelnya sampai levelnya 4 apa 5 gitu. Itu udah pedes banget ya. Udah pedes. Itu aja gue udah pedes ngeliat. Karena sebelum masuk coachnya udah bilang kalau ikut ini
harus terima karena lumayan berbahaya kan kalau kayak gitu kan. Aduh, lu masuk ada dia Perempuan sih. lagi. Ngeri, Iya. ngeri juga. Nah selain itu di sini planning lu ke depan lu mau Planning bikin, ke depan apa ya? apakah si Bunglon akan mengeluarkan album lagi ataukah single ataukah lu mau bikin apa gitu? Pinginnya kayak gitu Bunglon ya. Eh, tapi ya kita lihat aja nanti ke depannya karena sekarang ini juga baru-baru kemarin juga Molukasnya ada lagi Molukas duo tapi Oh mau Lukas duo jadi cuman berdua. tapi personil yang lama. Personil yang lama ya. Gue Selain sama yang baru aja. iya selain yang barunya kan ada 3 kan. Gue keluar terus masuk 1. Iya. Nah Sekarang yang dua sekarang yang lamanya. gue 1 sama ada temen gue 1 lagi. Oh lu ikut di situ? Iya. Mau Lukas 2 itu. Iya. Oh. Ya, baru-baru kemarin juga baru ngisi buat pelayanan nyanyi gitu. Oke. Sempet juga bikin single juga kita. Si mau Lukas 2. Iya Molukas duo Udah ini. keluar? Udah keluar udah lama. Iya. Jadi mau Lukas sendiri udah nggak ada ya, tinggal yang lu berdua ini. Iya. Oke. Wah, mau Lukas 2 sama Bunglon. Jadi lu jalanin dua-duanya Iya. ya. Apa aja deh. Yang penting enjoy. Tapi yang penting yang nggak gua- bermasalah itu Tapi aja. yang gue match cuma satu. Lu mau mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu menurut gue the best. Tapi belum profesional lah. Bukan profesionalnya. Iya. Will lu yang gue karena gue kan kalau gue kan ngelihat bagaimana beratnya adik gue. Ada 2 adik gue, Karina Malia ya, itu dia punya anak yang autism. Buat gimana perjuangan mereka gitu. Iya. Perjuangan mereka aja nggak apa-apa. Maksudnya ya seorang ibu lah pastilah berjuang buat Iya. anaknya apapun ya, siapapun. Tapi ini yang di pikirannya yang menyentuh gue adalah kalau gue nggak ada gimana ya mereka. Nah itu yang gue, aduh iya juga ya gue bilang. Karena ya berarti yang kita harus cariin itu kan pekerjaan buat mereka nantinya Kepintaran, gimana. kelebihannya dia Kelebihannya itu dia. yang diasah Betul. terus. Iya. Nah gue bikin itu ya mudah-mudahan lu nanti kalau misalnya itu ya ada yang itu bisa bantuin. Iya. Karena terus terang kalau ada sesuatu pergerakan apapun kan pasti seneng Iya. orang tua itu. Iya. Masih mau nggak lu untuk ngajar itu? Kalau ada Masih. yang masih kontak lu untuk Iya masih lah. dengan sabarnya dengan apa? Karena Kebetulan- gue kalau ngajar itu gue nggak pakai asisten jadi biasanya kan ada kan yang kalau kayak misalkan ngajar vokal gitu karena jadwal gue penuh akhirnya gue kasihin asisten gue Lu nggak nggak? kayak gitu. lu sendiri terus. Iya. Tanya anak gue kadang sampai jam 10 malam. Wow. Karena gue suka gitu, seneng gitu. Ya biasanya ngajarin. lu seneng anak kecil juga ya. Iya, suka menyampaikan apa yang di diri Yang lu gue punya gue tahu bisa lu pengen nyanyi. kasih tahu Iya, orang iya. lain. Oke. Dasarnya itu gue bukan kayak yang sekolah tinggi yang gini enggak. Tapi gue memang apa yang gue alamin pengalaman gue jadi selain nyanyi terus gimana cara mengatasi penonton karena gue kan dasarnya juga kan public relation kan Iya. kepribadian tuh jadi gue ajarin ke mereka juga cara percaya diri cara ngatasin di atas panggung supaya mereka nggak nervous tuh bagaimana gitu-gitu. Wah, Tapi belum hebat. hati lu luar biasa. Tapi belum hebat. Kita nggak perlu berhati baik itu nggak perlu hebat. Iya. Berhati baik itu cukup berhati baik itu udah. Iya. Hati lu baik, lu memikirkan itu mau. Padahal sebenarnya kan yang enggak lebih gampang Iya. ngajarinnya. Iya. Ya kan? Tapi kalau gue kalau anak ini belum kayak gergetan gitu kalau dia belum bisa Oh, oke. gitu. Pokoknya harus jadi aja gitu. At least bukan jadi lo jadi artis enggak. At least Ada bisa. perubahan gitu. Perubahan. Oke. Gitu aja. Lu pernah sih nggak sih ngajar pas datang, lu belum pernah ketemu? Taunya kan ada tingkatan kan? Iya. Ada yang light, ada yang ini. Ini yang normal ya. Bukan, yang kita ngomong yang berkebutuhan khusus. Oh, oke. Kalau yang berkebutuhan khusus itu pernah nggak lu ngelihat yang sampai lu nangis ngeliat dia gitu? Oh iya, Pernah? pernah. Sering. Sering? Iya, maksudnya kalau ngalamin anak punya murid yang kayak begitu ya. Kayak aduh Tuhan, gue ini yang jarang ketemu gitu loh. Orang tuanya setiap hari. Makanya saya bilang, saya ngomongin ibu sangat luar biasa. Ibu hebat saya bilang. Tuhan titipin anak ini supaya ibu menjadi lebih kuat. Nggak tahu kenapa omongan gue ngomongnya kayak gitu. Tapi
hebat loh orang tua yang kayak gitu. Asal jangan malu ya punya anak kayak gitu Emang ya. ada yang malu, sempat ada juga yang malu sih ya pasti. Ada Ya. yang malu, ada yang saking gitu ya diumpetin lah. Pokoknya jangan sampai ketahuan orang. Ada yang kayak gitu ada ya. Ada yang kayak gitu, ada yang nggak terima gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang nggak terima anakku nggak apa-apa kok terus dimasukin ke sekolahan yang biasa aja gitu. Padahal kan anak-anaknya ada yang memang special need gitu. Ada yang kayak gitu. Dan itu juga makanannya kan juga nggak seperti kita. Nggak Kalau ngerti. dikasih yang manis-manis kan mereka nanti malah lebih Keras. ininya adrenalinnya lebih wah. Iya, nggak boleh. Iya. Makanya ponakan gue nggak boleh makan coklat. Jangan, iya kata gula-gula takut itu. iya. Ada ponakan gue lucu loh, kalau dikasih makan coklat nangis terus kerjaannya. Hah? Iya. Ini yang autis nih. Iya, ini abis makan coklat nih udah nih. Nggak lama kemudian nangis terus. Oh gitu. Nangis terus. Oke. Jadi sedih sih gue ngeliat itu ya. Tapi itu malah kita harus bersyukur kalau kayak gitu. kenapa? Tuhan kasih anak-anak kita yang luar biasa. Iya, Iya kan? karena kan spesial kan. Iya. Spesial. Iya. Kita doakan mudah-mudahan orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ditambah kesabarannya, Yes. ditambah harkat derajatnya ya, Yes. sama anaknya juga nanti. Yang penting ke depannya nih kita harus gimana. Iya. Itu mungkin program pemerintah nanti harus dipikirin. Iya. Bahwa nanti gimana nih, karena kita nggak bisa nutup mata bahwa ada. Itu jangan pernah diem bahwa gimana nih nanti masa depannya kalau orang tuanya nggak ada. Iya. Dia harus betul. seperti apa ya? Kayak gitu-gitu mudah-mudahan ada yang nonton dari pemerintahan, dia mau memikirkan itu juga. Yes. Waduh, Audrey luar biasa. Ini yang gue bilang. Deg-degan kalau kayak gini. Terus, aduh, apalagi yang mau gue tanya ya. Tapi amazed sih gue sama itu. Karena ini bukan passion. Ini yang lagi gue fokus di sini. Oh oke. Gue nggak nyangka itu. Tadi pas gue lagi fokus ini, gue bikin kemarin Dre. Gue bikin acara golf turnamen yang semua Oh penghasilan yang lo cerita itu dimasukin ke ya. Iya. yayasan itu untuk membantu membuat satu pekerjaan untuk para anak-anak otis. Gue khususnya otis pada saat itu karena memang gue ngeliat ponakan gue itu. Ada salah satu yang si Agil ini dia punya kakaknya ini dia orang tuanya bikin sekolahan. Oh iya. Iya. Wah. Dan dia ini menjadi asisten guru Oke. di sekolah itu. Oke. Lalu ada satu juga yang memang autis juga. Dia jadi apa? Reno. Bukan Reno, sekretaris. Bagian Kepala sekolah. kayak bukan Ya, kayak audit gitu. Jago banget ya. Oh iya. Iya, makanya saya bilang kan mereka luar biasa. Nah makanya itu juga autis. Iya. Oh iya makanya. Iya. Cepet banget ngerjainnya, cepet banget gue bilang. Tapi dia luar fokus di biasa. situ aja, nggak bisa Iya. diajak ngobrol ya biasanya. Iya. Dia nggak bisa apa namanya, Bang bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu, multitasking nggak multitasking satu aja. Iya. Oh iya, good. Mudah-mudahan lah. Luar biasa. Dre, tapi gue thank you banget udah lu mau hadir di sini. Iya, walaupun deg-degan. Walah, senang aja karena gue ada yang kesebut nama lu juga dan mereka juga menanyakan Molucas. Akhirnya makanya tadi gue ke Molucas lagi karena yang menanyakan adalah Audrey Molucas. Oh ternyata begitu, ternyata Molucas itu udah selesai, malah udah ada yang duo ya. Iya, Jadi kalau sekarang kalian yang memang waktu kemarin yang tahu ada duonya loh ternyata. Iya. Cuman gue juga baru tahu gitu. Iya. Berarti kan lu nggak kepromosin banget. Dan kalau yang tahu Audrey Bunglon, doain deh, mudah-mudahan yang dua tuh si Derry sama si Eko nggak kerja terus. Ya ampun, jangan dong. Maksudnya jangan kerja terus, maksudnya memikirkan juga ada fansnya loh yang nungguin. Iya sih. Iya dong. Iya. Itu apalagi lu tadi terima teleponin gue kan. Iya. Mereka nanya juga, gue tawarin Bunglon. Oh ya oke, gue mau Bunglon. Nah, ya kan si Derry kalau udah Eko bingung kan bingung nyari. Iya. Tapi thank you banget Audrey. Ya, sama-sama. Salam buat suami dan ketiga anaknya. Ya, thank you. Salam juga buat anak-anak Bunglon. Yes. Dan sukses juga buat duo Molucasnya. Molucas duo. Molucas duo. Molucas duo ya? Molucas duo. Jangan pedes. Duo tigo ampe, oh salah. Bukan, jadi Padang ya.
Sama thank you untuk lu pernah menaruh hati atau simpati lu untuk mengajar anak-anak itu. Yes. Terus terang. Kalau gue yakin kalau lu mengajar anak yang normal, lu udahlah, gue tahu lu. Lu ngajarin anak-anak gue juga, anak-anak gue kurang ininya gitu. Tapi kalau itu kan butuh effort yang lebih. Yes. Kasih. Ya kasih, thank you banget. Itu penuh dengan kasih. Mudah-mudahan kalau di sini ada yang lihat juga pasti mereka juga mengucapkan itu sama, apalagi yang anak-anak yang mempunyai anak yang special need ya. Harus dari hati ya. Harus dari hati. Tapi kalau mereka ada yang hubung-hubungin boleh dong. Iya boleh. Nanti gue kasih di ini Instagramnya sama. Ada apa yang lain lagi? Instagram aja. Iya. Di Instagram bisa langsung di DM. Sama WhatsApp deh nanti. WhatsApp ya? Oke, thank you banget. Thank you. Terima kasih buat yang nonton. Sudah saya bawakan di sini Audrey. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share. Notifikasinya dinyalakan. Dan follow Audrey Papilaja. Yes, Audrey _Papilaja. Papilaja? Ya, ejaan lama, Papilaja. Audrey _Papilaja. Oke. Thank you. Bye. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untuk